Walaupun aku nyoba cuman sekilas, aku bisa ngerasain rekomendasi atau omongan dari teman-teman tuh nggak bohong. Ini sepeda enak banget, terutama dari segi kenyamanan. Jadi riding position, terus dari pengalaman berkendara, dari posisinya. Lagi teman-teman, balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat nge-review sepeda ini, Specialized SL6 yang com. Ini warna merah. Kita coba-coba dulu, tapi sebelum itu kita makan dulu. Ini nasi ayam Bu Sulame Semarang. Let's go. Oke teman-teman, tadi aku udah nyoba muter-muter jalan-jalan. Ya nggak lama, tapi udah aku coba sprint, udah aku coba nanjak tipis-tipis, udah aku nyoba easy ride gitu. Dan Space Tarmac SL6 ini cukup oke. Sebelum kita bahas performanya, kita mau lihat dulu speknya ini kayak apa, sama ownernya udah diganti apa aja. Dan by the way, sayang sekali Peter Sagan itu udah pindah ya timnya ya, udah nggak di Bora Hansgrohe tapi udah pindah. Oke, kita langsung lihat speknya aja. Mari kita maju. Oke, ini dia sepedanya. Ini Space Tarmac SL6 com. Nah, ini tuh warnanya warna merah apa ini Om Pan? Ini warna merah ya, pokoknya warna merah. Dan teman-teman, seperti yang kalian tahu, SL6 ini sebenarnya udah masuknya unit lama ya. Jadi dia itu bukan yang terbaru lagi, karena sekarang udah ada SL7. Tapi teman-teman, itu sepeda ini tuh masih banyak banget peminatnya. Buktinya kalau kalian jual sepeda ini dengan harga yang cukup tinggi, itu masih relatif gampang laku dibanding sepeda lainnya. Dan di Holy Crank sendiri ada beberapa teman yang pakai ini, dan mereka semua rata-rata bilang ini sepeda enak banget. Makanya aku tuh penasaran, karena aku belum pernah review sepeda ini. Kalau yang SL7 udah pernah. Nah, ini dia, kita langsung aja. Yang aku pakai ini tadi size 52 teman-teman. Nih, men's 52. Ternyata kalau Space itu ada men's, ada women's. Tapi sebenarnya nggak masalah sih ini kalau ada yang tingginya segini 170 sampai 173, 34 gitu, ini masih bisa pakai. Terus di bawahnya ini kalian bisa lihat, ini ada tulisan handmade in Taiwan, specialized. Nah, ini ada kode produksinya ya teman-teman. Tuh. Nah, terus ini ada barcode-nya di sebelah sini. Jadi kalau membuktikan keasliannya, ini bisa di sebelah sini. By the way teman-teman, kalian kalau mau beli Specialized atau S-Walk tuh hati-hati, karena brand ini cukup besar, jadi otomatis banyak banget tiruan atau KW-nya. Oke, lanjut lagi. Untuk handlebar ini sudah diganti ya Om Pan? Oh, ini bawaan. Stemnya bawaan Specialized, tapi handlebarnya diganti Ricci. Ini alloy juga, tapi kayaknya lebih ringan. Stemnya ini sekitar 98, ini 9 cm. Nah, terus ini group setnya kalau beli full bike dapatnya tuh ada yang 105, ada yang Ultegra, diralat kalau salah ya. Cuman ini kita bahas yang Shimano 105 teman-teman. Ini dapatnya 534, tapi sama ownernya ini diganti sama Om Pan, dikasih centering Dura-Ace. Nah, dan ini tuh bisa banget kalian tiru teman-teman. Ini 5339, 5334. Jadi teman-teman, kalau centering itu normalnya 5334 atau 5236 atau 5339. Ini kita bahas Shimano ya. Nah, cuman kalau 5034 itu memang kita buat nanjak enak, tapi buat datar dia rada speed 45-50 gitu, rada berat, rada ngicik ya. Oleh karena itu sama si Om Pan ini diganti centering atasnya di 53, tapi centering bawahnya tetap di 34. Nah, by the way kita tanya ke Om Pan, ini kita kira-kira nih sering cross chain gitu nggak, atau trouble ketika ganti gigi? Sama sekali tidak pernah. Aman ya? Aman. Enak ya? Tapi ini nggak boleh besar ketemu besar? Nggak boleh. Besar ketemu besar biasanya ngelok dia. Oh, oke. Jadi itu aja sih ternyata. Ini bisa ditiru nih 53, berarti
trek madonku tinggal dibeliin centering 53 atau 52 ya, antara 52 atau 53. Oke, balik lagi. Ini sudah diganti wheelset ya Om Pan? Sudah. Biasanya Oke. kalau Space itu kan dapetnya roval. Ya, Kalau yang ini mungkin roval alloy atau roval karbon kayaknya ya. alloy. Bawaannya. Ya. Nah, ini udah diganti super team teman-teman. Jadi ini di setup buat nanjak. Karena super teamnya ini yang tipis. Disc brake SL. Ini seramik kah Om Pan? Kelihatannya oke. Ini 32. Nah, terus gimana performanya buat nanjak wheelsetnya? Oke sih, tapi kalau kena angin sama aja masih. Maksudnya kalau kena angin? Kena angin masih oleng. Itu perutnya lebar soalnya. Loh, logikanya ini harusnya tidak terlalu kena angin bobot-bobot. Ya mungkin tetap kena tapi nggak separah itu teman-teman. Ya ini juga 42 sih, nggak terlalu juga sih. Oke, lanjut, ini udah diganti. Wah, ini saddle-nya saddle Sultan nih, saddle enak nih. Space Power. Nih katanya saddle buat cewek yang paling enak katanya ya, aku sendiri juga gak ngerti. Nah, jadi naikin cukup oke sih, cukup enak. Terus ini battle cage pakai topik. Lalu apalagi ya? Udah diganti ini. Iki apa ki jenenge Om Pan? Pulinya tok ya? Pulinya udah diganti apa ini merek? Ya ini intinya puli seramik tapi Om Pan lupa mereknya apa karena udah lama diganti. Lanjut lagi. Oke teman-teman, ini by the way kita numpang nge-review di Marina. Ini di Semarang Barat, deket banget sama Bandara Internasional Ahmad Yani. Jadi kalau kalian ke Semarang, kalian ke bandara, kalian mungkin bakal ngelewatin kawasan ini. Dan kita kalau lihat ke sebelah sana itu ada pantai. Ini pantai Marina teman-teman. Nah, cuman karena masih PPKM sementara ditutup ya. Kapan-kapan kayaknya nge-review di pantai asik juga nih. Oke, balik lagi ke sini. Untuk review dari SL6, yang pertama aku mau bahas penampilan atau desain atau looks ya. Kalau warna aku nggak bisa ngomong karena itu selera, tapi so far warna ini cukup oke, eye catching, merah putih Indonesia, dikasih list hitam, handlebar hitam, stem hitam, wheelset hitam, jadi kelihatan sederhana tapi masih eye catching, tapi nggak terlalu norak. Nah, cuman untuk desainnya sendiri, walaupun sebenarnya di tahun 2021 ini udah rada ketinggalan zaman ya, ini masih kayak ya sudah semi aero gitu, seat stay-nya di bawah, tapi ya karena ini udah keluaran lama jadi kesannya kayak ketinggalan zaman. Tapi sebenarnya nih desainnya ini masih enak nih, maksudnya apa ya, masih related gitu loh, masih oke lah. Itu kalau dari desainnya ya teman-teman. Kalau perbedaannya antara yang Space SL6 sama S-Work SL6 itu ada di batang tengah seat post, bener ya Mbak? Batang tengah seat post kalau yang itu tidak bulat kayak gini, sama bahan karbonnya. Bahan karbonnya kalau yang itu udah buat performance, udah yang lebih bagus. Apa ya, pokoknya dia punya bahan karbonnya sendiri, aku lupa. Pack 12. Kalau ini Pack 9. Kalau ini Pack 9. Jadi intinya kalau yang S-Work itu lebih rigid dan lebih stiff dan otomatis lebih ringan. Itu yang dipakai di balapan-balapan dulu ya, karena sekarang udah diganti SL7 buat tim dari Space itu. Terus lanjut ke performa. Nah, performanya sendiri walaupun aku nyoba cuman sekilas, aku bisa ngerasain rekomendasi atau omongan dari teman-teman tuh nggak bohong. Ini sepeda enak banget, terutama dari segi kenyamanan. Jadi riding position, terus dari pengalaman berkendara, dari posisinya, dari peredaman getaran. Walaupun ini masih yang seri Space, belum yang S-Work, tapi aku ngerasa dia dipakai di paving
dengan PSI band 100 masih enak, nggak terlalu kekocak-kocak. Jadi daya serap karbonnya menurutku cukup oke. Kembali gini menurutku ya. Terus buat speednya, karena ini dia didesain untuk nanjak, jadi akselerasinya dapat, akselerasinya kencang. Tapi begitu speed 40-45 up, kita tuh harus rada power. Ini menurutku sih karena wheelsetnya aja sih teman-teman. Jadi wheelsetnya ini karena profilnya tipis dan aku terbiasa pakai track madon atau dulu pakai Focus yang wheelsetnya tebel. Jadi aku ngerasa tadi nyoba di speed 0 ke 45 itu cepet teman-teman. Jadi wood. Tapi begitu udah 45 kita mau nambah lagi atau mau nahan itu harus kayak power terus. Itu sih menurutku. Cuman kebalikannya kalau buat nanjak ini lebih enak dari yang tak pakai track madon jauh. Yang pertama karena bobotnya lebih ringan, yang kedua karena wheelsetnya lebih tipis. Jadi kalau wheelsetnya lebih tipis, buat tanjakan awal ketika gradiennya udah naik itu dia lebih bisa melaju, lebih bisa naik. Dan kembali lagi ke framenya, geometri atau karakteristik dari frame ini tuh awalnya tipe SL memang buat nanjak. Jadi dulu sebelum SL7 itu ada SL dan fence untuk aeronya, SL untuk climbingnya. Tapi semenjak SL6 climbingnya udah bisa buat all round juga. Ya pokoknya buat kalian yang kalau mau ada koreksi bisa tulis di sini aja karena aku juga manusia biasa teman-teman. Oke, terus kalau buat endurance aku nggak nyoba karena ini cuman tadi putar-putar sekitar 20-25 kilo aja. Tapi kalau buat Ompan gimana Ompan? Sini tak pegang ke Ompan. Buat endurance paling jauh pakai ini berapa kilo? 120-an ya. 120 kemana itu? Dari mana kemana? Dari Semarang ke Jogja. Dari Semarang ke Jogja. Terus rasanya gimana Ompan? Rasanya biasa aja sih. Nah, by the way teman-teman, dulu Ompan ini pakai fence, Space fence tapi yang yang fence lama ya. Jadi fence-nya geometrinya tuh masih yang lama, terus pindah ke ini ya. Dibanding pakai fence gimana Ompan? Jauh apa? Itu berat, jauh lebih berat. Kalau untuk endurance nggak cocok, Nggak enak ya? Nggak terlalu nyaman. Nggak nyaman. Nah, kalau space ini jauh, tanjakan oke, untuk endurance oke. Tapi kalau untuk speed, memang dia nggak bisa stabil. Maksudnya? Kita harus power terus, begitu sudah di atas 40 up, ya kita harus terus power terus. Oke. Tapi teman-teman, sebenarnya kalau kamu pakai wheelset tipis atau sepeda climbing, selama kita ngikut peloton itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Maksudnya ya kita gandul, kita ngikut orang di belakang orang atau istilahnya drafting. Tapi begitu kita maju ke depan atau kita narikin peloton atau kita jalan sendiri, nah itu baru kerasa beratnya di flat. Oke, terus kita ngomongin masalah harga. Tapi aku nggak ngerti harganya. Teman-teman ada yang tahu harganya ya? Oman ngerti harganya yang terbaru sekarang berapa? Masih keluarkah barunya? SL6 masih. SL6 masih keluar ya? 2021 masih ada. Kalau ini dulu di kisaran berapa man? Full bike standar? Sekitar 40-an ya. 40-50an ya? 50 ya. Jadi kalau ini di track itu ya, kelasnya mungkin setara kayak SL5 Emonda. Jadi wheelsetnya, dropsetnya Shimano 105 dengan wheelset bawaan alloy. Ya, mungkin teman-teman gitu aja segala yang aku bisa bahas tentang Space SL6 ini, Space Tarmac SL6. Buat teman-teman semua kalau ada pertanyaan dan saran bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.